dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya, silakan Pak Pendeta. Shalom Pak. Terima kasih Pak Raffles, terima kasih Pak Ari. Sebelum mulai mari kita berdoa. Bapak yang kasih, terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan, ketika kami masih Kau berikan anugerah untuk dapat memuji Engkau. Demikian juga pada saat ini kami ingin juga mengenal Engkau dengan mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Engkau yang membuat hati kami ini menjadi hati yang terbuka, yang lembut untuk dapat menerima rema dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, urapi kami Tuhan, demikian juga hamba-Mu yang akan membawa firman. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Shalom. Baik, pada pagi hari ini, untuk bulan ini kita memiliki tema Kristologi mengenai Kristus ya, doktrin mengenai Kristus.
kalau saat ini manusia itu memiliki banyak pandangan mengenai Kristus. Mereka mempunyai pandangan bahwa Kristus untuk sebagian orang adalah sebagai seorang hanya nabi, ya. Atau ada yang mengatakan dia adalah seorang yang berasal dari Yahudi, seorang pengkhotbah keliling. Tapi kita sebagai anak-anaknya yang percaya, ya, dan juga percaya akan isi Alkitab, Alkitab sendiri menampilkan dia sebagai seorang pribadi yang luar biasa, yang tertinggi, yang superlatif, dan yang unggul. Inilah yang akan saya coba bawakan pada pagi hari ini. Mengapa kita percaya bahwa Kristus itu adalah sosok yang unggul, yang paling tinggi. Pagi ini saya akan membawakannya dari kitab Kolose. Dan seperti kita tahu pada saat itu, pada zaman itu ketika Paulus menulis kitab ini, sudah ada banyak ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang mengarang cerita yang salah mengenai Kristus. Yang banyak gambaran mengenai Kristus itu sendiri, sebagai ada yang mengatakan sebagai guru yang baik, ada yang bertoleransi terhadap apapun, ya kan, ada seorang sosok yang diserang yang harus juga dibunuh. Ya, pada saat itu di Kolose sudah ada sistem kepercayaan yang berperan, yang kita juga menyebutnya sebagai bidat Kolose, dan ajaran ini perpaduan antara mistisisme Yunani dan legalisme dari Yahudi, dan ini sangat berkembang, dan yang disebut aliran gnostisisme. Singkatnya, kelompok guru-guru palsu ini menyangkal keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus. Jadi Paulus menulis buku ini. Dia mulai dengan hal-hal yang memang tidak penting. Pada dasarnya mengatakan dalam ayat yang akan kita baca ini, menuliskan guru-guru untuk menyangkal guru-guru palsu pada saat itu. Kita baca dari Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Dia, Yesus, ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Pesan tertinggi dari buku ini adalah Yesus Kristus. Jadi ketika kita mulai membaca kitab Kejadian dan dimulai dengan penciptaan manusia, lalu kita melihat kejatuhan Adam, ya, dan langsung mendapatkan prediksi bahwa benih perempuan yang akan datang akan menghancurkan kepala ular. Kemudian kita terus membacanya dan terungkap, dan kita masuk ke buku-buku sejarah yang bercerita tentang kerinduan akan Mesias, pencarian akan Mesias. Para nabi kemudian meramalkan apa yang akan dilakukan, seperti apa yang dia nanti akan diharapkan. Dan kemudian kita sampai pada perjanjian baru, kitab-kitab perjanjian baru, dan dia datang, dia muncul. Ada 4 kitab yang diawali dengan perjanjian baru yang menceritakan kisahnya, siapa dia, apa yang dia katakan, kemana dia pergi, apa yang dia lakukan. Kemudian kita sampai kepada kitab kisah para rasul. Kisah para rasul mengatakan bahwa orang-orang membawa pesan Yesus ke berbagai tempat di dunia, dan komunitas iman
berkembang di mana-mana, dan kemudian kita sampai kepada epistel, ya, surat-surat pada dasarnya merupakan petunjuk bagi gereja lokal untuk mengatur kegiatan ibadah mereka. Sampai akhirnya kita sampai pada kitab Wahyu yang mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali untuk memerintah di bumi. Jadi inilah sebabnya Yesus ketika dia bangkit dari kematian bertemu dengan 2 orang menuju Emmaus, dia menjelaskan kepada mereka di semua kitab suci hal-hal mengenai dirinya. Karena dia adalah pesan tertinggi dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun yang baru. Apa yang sekarang akan saya coba bahkan adalah membagikan ada 5 alasan mengapa Kristus Tuhan kita Yesus adalah pesan yang tertinggi. Yang pertama adalah mengapa dia tertinggi, karena dia adalah yang mengungkapkan Bapa, yang mengungkapkan Bapa secara sempurna. Jadi kita baca tadi di ayat yang ke-15, dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Itulah kalimat pembuka dari Paulus. Dia ingin mengatakan kepada orang jemaat di Kolose, seperti ya kira-kira ya, inilah dia saudara-saudara, saya menceritakan, mempersembahkan kepada saudara-saudara sekalian satu-satunya yang menjadikan dia yang tidak terlihat menjadi terlihat. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung di atas segala ciptakan. Itulah yang coba dia ungkapkan kepada jemaat di sana. Jadi dia mengungkapkan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Tuhan berdiam dalam terang yang tidak dapat didekati. Dalam Alkitab, di Yohanes 1 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal yang berada di pangkuan Bapa. Ya, secara harfiah dalam bahasa Yunani, Tuhan yang tunggal yang ada di sisi Bapa telah memperkenalkan dia, menyatakan dia. Hal ini dicoba dijelaskan di kitab Ibrani pasalnya pertama, ya, untuk membantu penjelasan bagaimana apa yang ingin Paulus jelaskan di kitab Kolose di pasal yang pertama ayat 1-3. Ya, secara singkat dikatakan Allah yang pada berbagai waktu dan dengan cara yang berbeda-beda berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Pada zaman ini juga telah berbicara kepada kita melalui anak yang telah ditetapkannya sebagai pewaris segala sesuatu. Benda-benda yang laluinya dia juga menjadikan dunia yang menjadi pancaran kemuliaannya dan ekspresi gambaran dari pribadinya. Jadi secara singkat diterjemahkan dalam terjemahan yang lain, Yesus menjadi representasi yang tepat dari keberadaan Bapa. Jadi kira-kira itulah yang ingin digambarkan di dalam ayat yang ke-15 tadi. Segala sesuatu yang Tuhan ingin katakan tentang dirinya, yang Bapa ingin katakan dirinya, ya, dia berkata dalam pribadi Yesus. Jadi kalau kita bertanya siapa Yesus, jawabannya adalah Kristus. Kalau ditanya apakah Bapa ada seorang pengasih, jawabannya apakah kita bisa melihat bagaimana Kristus itu sendiri, ya. Bagaimana dia menghadapi wanita yang berzina, yang akan dirajam oleh pria-pria yang akan melempari dia, dan Yesus berkata pada wanita tersebut, aku juga tidak akan menghukummu, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah Yesus juga seorang yang mengampuni, gambaran dari Bapa. Jika kita juga bertanya bagaimana, apakah Tuhan benar-benar menghakimi dunia? Ya, jawabannya adalah bisa kita lihat bagaimana ketika Kristus dia masuk ke bait suci 2 kali dan mengambil meja penukar uang dan membalikannya serta mengambil cambuk dan mengusir orang-orang tersebut. Jadi kalau secara singkat dia adalah gambaran emanasi, ya, atau pancaran yang berasal dari sumber yang betul-betul nomor 1. Ya. Dia bukan
kopian atau istilahnya KW dari gambaran Bapa. Ya. Dia adalah icon representasi yang tepat. Dan kemudian Paulus memanggil dia sebagai yang sulung dari seluruh ciptaan. Ya, mendengar kata ini banyak juga ajaran-ajaran di dunia yang mencoba membantai ayat ini ya. Seperti contohnya saksi Jehovah yang terkenal. Mereka suka menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa Yesus tidak kekal. Bahwa dia diciptakan terlebih dahulu. Bahwa Tuhan menciptakan dia terlebih dahulu. Kemudian Tuhan menggunakan dia untuk menciptakan segala sesuatu yang lain ya, karena ada kata sulung tersebut. Tapi sebenarnya bukan itu yang ingin dikatakan oleh ayat tersebut. Dia adalah anak sulung. Ketika kita berbicara mengenai anak sulung, Anda mempunyai hak istimewa dan tanggung jawab tertentu yang timbul karena menjadi anak sulung. Ya memang kita seperti tahu sekarang ini ya, semua orang berusaha untuk bersikap adil ya, terhadap anak ya. Artinya anak pertama, anak kedua kita coba dilakukan sama. Tapi kalau zaman-zaman saya dulu masih sedikit terasa ketika kita masih anak-anak bahwa kebetulan saya anak nomor 2, saya sangat jarang untuk mendapatkan baju baru. Sering saya mendapatkan baju yang telah dipakai oleh abang saya yang pertama ya. Jadi anak sulung saya, bapak saya yang pertama itulah yang mendapatkan baju baru, kemudian baru saya nomor 2 mendapatkan adiknya baju yang bekas yang dia pakai ya. Ataupun ketika kita sedang mengantri yang di bagian pertama, ketika ada orang yang ingin menyerobot, tentunya kita marah karena kita merasa sebagai adalah orang yang pertama yang berhak untuk mendapatkan pelayanan. Itulah gagasan tentang anak sulung pada zaman dahulu ya, menjadi penting. Anak-anak sulung di zaman dahulu mempunyai status hak istimewa kekuasaan dan mendapat jauh lebih banyak dibandingkan siapapun. Biasanya 2 kali dibandingkan anak-anak yang lain. Jadi selama berabad-abad istilah anak sulung ini bukan berarti selalu anak yang pertama, melainkan anak-anak yang paling penting. Ya. Seperti ketika kita mengatakan bahwa Abraham adalah ayah dari semua orang beriman, bukan artinya dia betul-betul secara fisik atau secara genetik menjadi orang-orang yang beriman. Demikian juga kita bisa membaca suatu contoh ketika Yusuf mempunyai 2 orang ya, Manasye dan Efraim. Ketika di Yeremia pasal yang 31 Tuhan berkata, karena aku adalah ayah Israel, maka Efraim adalah anak sulungku. Mungkin pada saat itu kalau ketika ada di sana, ataupun Yusuf juga berkata, Tuhan, dia bukan anak sulung, tapi dia anak kedua. Tetapi Tuhan berkata, aku menjadikannya anak sulung. Jadi aku menempatkan dia pada posisi tertinggi. Jadi Tuhan menggunakan kata sulung ini sebagai anak yang mendapatkan hak istimewa. Demikian juga bangsa Israel disebut anak sulungnya. Dalam Keluaran katanya Israel adalah anak sulung. Bukan berarti mereka adalah bangsa yang pertama. Ada negara-negara lain yang lebih dahulu. Nah, inilah yang terjadi di Kolose. Jadi sudah ada ajaran-ajaran palsu mengenai Kristus dengan dikatakan anak sulung. Yang puncaknya ketika di abad ke-3 ya, 325 Masehi ya. Seperti kita tahu, seorang pria bernama Arius dari Libya, wilayah utara Afrika, kita tahu itu, yang menyangkal Yesus itu kekal, menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan dan menyangkal hal semacam ini. Maka gereja bersidang dalam sebuah konsili yang kita ketahui dengan baik, itu konsili Nicea.
Ya, ini terjadi sekitar kurang lebih 1.700 tahun yang lalu. Bapak-bapak gereja mulai memperbaiki mengenai hal tersebut. Jadi, mengapa Yesus adalah yang tertinggi, yang termulia? Yang pertama yang ingin diungkapkan di sini adalah dia menjadi gambaran dari Bapa. Hal yang kedua, kalau kita baca dari ayat yang ke-16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Paulus menyebutkan penciptaan, bahwa Yesus adalah ciptaan itu. Seluruh ciptaan dalam tangannya. Kadang kita berpikir bahwa dunia yang kita injak ini ataupun kita berada di bumi ini itu sudah besar, bumi yang berjarak sekitar 150 juta kilometer dari matahari. Itu sudah besar. Karena kita membayangkan apa yang kita lihat oleh mata. Tapi matahari itu ternyata jauh lebih besar, diameternya itu 109 kali diameter bumi. Dan kalau kita membuat lubang di dalam matahari tersebut, itu bisa memasukkan bumi ya ke dalam matahari itu 1 juta bumi di dalamnya. Jadi matahari jauh lebih besar, dan kita jangan hanya melihat penciptaan. Kristus itu hanya sekedar bumi. Alam semesta ini pun adalah juga ciptaan dari Kristus. Ya. Kita tahu yang terbesar dari bintang di alam semesta ini namanya kita sebut Betelgeuse, itu di konstelasi Orion. Kalau tadi matahari bisa menampung 1 juta bumi di dalamnya, Betelgeuse itu bisa menampung 600 triliun bumi di dalamnya, di dalam satu ciptaan yang bintang yang besar itu ya. Dia bisa menampung 446.000 matahari di dalamnya. Itu baru kita berbicara 2 bintang. Masih ada ratusan juta bintang ya. Bahkan teleskop Hubble itu bisa mengatakan kita bisa menghitung ratusan galaksi lain, dan itu adalah ciptaan Kristus. Ya, saya tidak ingin membicarakan atau berdebat mengenai ini, tapi saya hanya percaya bahwa Tuhan menciptakan itu, dan ini bumi manusia dalam 6 hari. Saya nggak mau berspekulasi bahwa 6 hari itu adalah 60 juta tahun, tapi yang saya mengerti bahwa Yesus adalah seorang pencipta yang menciptakan bumi 6 hari, yang betul-betul 6 hari. Dan saya sangat yakin bahwa apa yang dilakukannya itu hanya dengan firman-Nya saja. Jadi saya tidak pernah membayangkan Kristus itu seorang yang bekerja begitu beratnya ya, untuk menciptakan bumi ini. Saya hanya tahu bahwa Tuhan hanya tinggal berfirman untuk menciptakan bumi ini. Dia adalah pencipta. Tetapi sayangnya ya, banyak manusia yang percaya dengan teori evolusi. Darwin yang sebetulnya masih merupakan hipotesis yang sangat spekulatif. Inilah yang ada juga manusia menggambarkan Kristus itu bukan pencipta murni ketika mereka mengikuti teori Darwin. Ya. Di satu sisi ada orang juga yang menentang teori Darwin yang bernama Michael Denton, seorang ahli biologi molekuler dari Australia. Apa yang ditunjukkan oleh Denton banyak menunjukkan hal di mana Charles Darwin sendiri itu
masih memiliki masalah. Masalahnya ada pada catatan fosil. Dan dia percaya bahwa dalam studi paleontologi ya, tidak memiliki cukup bukti untuk mendukung apa yang ada dalam teori Darwin. Jadi ada catatan pendukung ya, David Robb ya, selain Michael Denton itu kurator dari Natural History di Chicago, Illinois, mengutip, setelah kita ini sekarang sudah berada dalam 120 tahun teorinya Darwin, tapi apa yang dikatakan Darwin ternyata tidak terbukti. Jadi gambaran mengenai bagaimana Kristus adalah yang tertinggi karena dia adalah penciptaan manusia. Walaupun banyak gambaran-gambaran mengenai apa yang berusaha untuk melakukan ajaran yang lain, bahwa bukan Kristus atau Tuhan yang menciptakan dunia ini, ternyata itu tidak terbukti. Ya. Alasan ketiga mengapa Yesus adalah yang tertinggi, dia adalah pemelihara alam semesta. Pemelihara. Kalau tadi dia pencipta, dan ini adalah pemelihara. Jadi dikatakan di ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi Yesus adalah satu-satunya manusia yang pernah hidup sebelum ia dilahirkan. Ya. Yesus, ya, coba kita pikirkan renungkan kembali. Yesus adalah satu-satunya manusia yang pernah hidup sebelum dia dilahirkan dalam wujud manusia. Ingat ketika dia berbicara dengan orang Farisi, Yesus berkata, baiklah ayahmu Abraham bersuka cita melihat hariku, dan dia melihatnya dan merasa senang. Dan orang Farisi pun heran, Abraham, umurmu bahkan tidak lebih dari 50 tahun, belum 50 tahun. Dan kamu sudah bertemu dengan Abraham. Tapi Yesus menjawab, sebelum Abraham ada, saya ada. Sebelum Abraham ada, saya ada. Saat itu memang banyak orang Farisi itu akhirnya mengamuk dan mengambil batu dan ingin membunuh. Dan menganggap bahwa itu penghujatan. Tapi justru apa yang dikatakan Yesus itu ya, kalau dia mengatakan bukan hal yang sebenarnya, justru itu penghujatan. Yesus mengatakan hal yang sebenarnya. Paulus berkata dia memang sudah ada sebelumnya. Dia ada sebelum segala sesuatu. Ya, dikatakan di ayat 17 tadi. Dia ada sebelum segala sesuatu, sebelum Abraham. Yohanes menulis, Yohanes yang bersama Yesus 3,5 tahun, dalam 1 Yohanes, sejak semulanya adalah kita dengar dan kita lihat dengan mata, kita dan tangan kita yang memegang firman kehidupan. Dan dia berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah yang terkenal di Yohanes 1 ayat 1 ya. Dan firman itu adalah Allah. Jadi ini adalah hal yang ketiga, dia Yesus adalah pemelihara karena dia ada sebelum bumi ini diciptakan dan dia adalah penciptanya. Matahari sendiri pun sebagai yang kita yakini sebagai sumber energi yang besar sekali, suatu saat akan padam. Ada yang teori mengatakan bahwa setiap detiknya matahari itu kehilangan 4.200.000 ton masanya. Dia mengalami kurangan. Walaupun ada pemulihan, ya masanya itu bertambah, tapi itu baru 1/200 dari apa yang dia lepaskan. Kehilangan masanya ya. Jadi tidak sepenuhnya pulih. Dia semakin lama semakin berkurang. Artinya suatu hari matahari akan padam.
suatu hari cahaya itu akan padam. Seperti yang tadi saya ceritakan, bintang besar yang jauh lebih besar dari matahari, Betelgeuse, itu pun pada saatnya nanti kecerahannya, sinarnya akan juga hilang. Jadi sekarang ini saya ingin membahas sedikit dari apa inti ayat tadi. Dialah yang ada sebelum segala sesuatu sebagai pencipta, dan di dalam dialah segala sesuatu ada. Terjemahan yang lebih baik yang menurut saya adalah semua hal menyatu dan bersatu, semua hal disatukan. Jadi kita pikirkan betapa besarnya alam semesta dan galaksi Bima Sakti serta konstelasinya ini. Dan Tuhan dengan sempurna melakukan harmonisasi di dalamnya. Yesus dengan sempurna mengaturnya. Yesus dengan sempurna memeliharanya. 2 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan segala gemuruhnya, dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Itulah bagaimana nantinya suatu saat atas pemeliharaannya bumi ini, alam semesta ini akan padam, akan meledak. Jadi yang pertama dia adalah bagaimana dia menjadi gambaran dari Bapa. Dan yang kedua, mengapa dia tertinggi? Karena dia adalah pencipta seluruh alam semesta ini, dunia ini. Dan yang ketiga yang baru saja kita bicarakan adalah bagaimana dia memelihara dunia alam semesta yang begitu besar. Karena dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Hal yang keempat, di ayat 18 dikatakan, ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi Kristus menjadi yang termulia, yang tertinggi karena dia adalah kepala dari gereja. Dialah kepala tubuh gereja yang mula-mula, yang sulung dari antara orang mati. Supaya dalam segala sesuatu ia diutamakan. Kita harus mendukung Kristus sebagai kepala gereja. Jadi Bapak dan Ibu, seperti halnya tubuh manusia, kepala mengkontrol seluruh apa yang ada. Pernafasan, gerakan, perasaan, bagaimana kita makan, dan lain sebagainya. Setiap bagian dikendalikan oleh kepala. Kristus adalah kepala dari gereja. Dengan kata lain, gagasan gereja itu adalah berasal dari Kristus. Ya. Dia tidak seperti yang Yesus katakan, akulah Mesias dan sekarang aku pergi. Ya. Lalu mereka berkumpul dan berkata, astaga, apa yang harus kita lakukan? Ya. Murid-muridnya tidak tahu bagaimana mereka kelak. Ya. Tapi ternyata Kristus adalah sebagai kepala gereja, dia mengatur gereja. Dan Yesus berkata, aku akan membangun gerejaku. Demikian, itulah hal yang keempat yang perlu kita tahu, bahwa Kristus adalah yang tertinggi, yang termulia karena dia adalah kepala gereja. Dan hal yang terakhir di ayat ke-19, dia adalah pemilik kepenuhan. Bapa berkenan bahwa di dalam dia seluruh kepenuhan harus tinggal. Jadi
ini adalah lapisan yang terbaik dari apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau saya mengibaratkan seperti lapisan gula pada kue ya. Hal ini menarik karena Bapak sendiri yang berkata, aku ingin Yesus sebagai anaknya menjadi yang utama. Ya. Di dalam Dia aku berkenan bahwa segala kepenuhan harus tinggal. Kepenuhan adalah kata kunci. Paulus menggunakannya dengan sengaja karena kaum Gnostik selalu menggunakannya. Yesus Kristus menurut perkenanan Allah Bapa memiliki segala kepenuhan yang berdiam di dalam Dia. Inilah tindakan Paulus yang ingin menampar apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu tersebut. Jadi mari kita tutup saja dengan pemikiran bahwa jika Yesus yang berinkarnasi, Dia adalah Tuhan yang berwujud manusia sebagai pribadi. Dia dengan sempurna mengungkapkan Sang Bapa jika Dia adalah yang sudah ada sebelumnya, yang menciptakan segala sesuatu di dunia dan segala isinya. Dan Dia juga adalah pemelihara segala sesuatu yang Dia ciptakan. Dia adalah pencetus gereja. Maka sudah selayaknya lah kita harus mengakui bahwa Dia adalah yang tertinggi. Dia berada di tempat yang pertama. Itulah yang ingin saya bawakan pada pagi hari ini. Kiranya firman yang kita dengar dapat memperkuat iman kita dan kita memiliki pengertian mengenai doktrin Kristus sebagian yang kita bahas tadi menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kasih, Bapa yang kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami tahu kami memiliki Allah yang sangat besar. Kami memiliki Allah yang kami sembah adalah Allah yang menciptakan dunia ini Tuhan. Allah yang memelihara dunia ini. Terima kasih Tuhan karena kami tahu ketika Tuhan dapat memelihara dunia, Engkau juga akan memelihara anak-anak. Kami akan Engkau pelihara. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak pun dapat menyaksikan hal ini kepada orang-orang di sekitar kami. Menceritakan Tuhan yang benar kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Karena banyak ajaran-ajaran yang salah mengenai Engkau. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami di dalam nama-Mu ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Doa ini kami naikkan. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Pak Daniel. Tuhan berkati.